Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesakan membeli beras murah. Curi motor milik mahasiswi, 2 pemuda residivis di Mataram ditembak polisi. Kelelahan mengawal pemilu, Ketua KPPS di Kabupaten Bima meninggal dunia. Ratusan warga di Kabupaten Lombok Tengah menyerbu operasi beras murah yang disalurkan Pemda di sejumlah toko sembako di Pasar Renteng Praya Minggu siang. Warga yang telah menunggu kedatangan beras sejak pagi rela berdesakan dan berkerumun saat toko sembako dibuka. Sebanyak 5 ton beras yang disalurkan Bulog pada 5 mitranya ludes kurang dari 1 jam. Agar terbagi merata, masing-masing warga dibatasi membeli 5 kg beras dengan harga Rp55.000. 5 kilo. Ini jatahnya 5 kilo? Iya, jatahnya 5 kilo per orang. Kalau memang harga beras berapa sekarang, Bu? Hampir 17.500. 17.500. Ini udah termasuk murah, Bu, ya? Berapa tadi itu harganya, Bu? Yang ini? Yang ini 5 kilo 5. Yang 2 Ibu, kilo? Yang 5. Petri nggak atau berebutan ya? Sampai Berebutan nggak, Bu? berebutan kacang. Di Renteng ini ada 5. Ini dari Bulog ini kan ada 5. Oh, mana murah? Yang negatinya miskin ya. Selain di kondisi sekarang ini kan mungkin nanti kita kerjasama dengan Bulog untuk bersama-sama meningkatkan pangan. Ada 5 mitra dari Bulog. Untuk mengoptimalkannya, pemerintah daerah dan Bulog menyalurkan beras 2 kali seminggu, menyasar pasar tradisional dan juga hingga ke desa-desa. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Kota Mataram menyerbu operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Bulog, Nusa Tenggara Barat Minggu pagi. Warga rela mengantre puluhan meter agar bisa mendapatkan paket beras murah seharga Rp52.000 per kemasan berisi 5 kg. Agar merata, Bulog membatasi pembelian hanya 10 kg per orang. Bulog meminta warga tidak panik karena stok beras dipastikan aman hingga Lebaran nanti. Jadi sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab Bulog. Ya, harapan pemerintah kepada Bulog memang sangat besar. Maka itu kami rencanakan operasi pasar atau SPHP ini di banyak titik. Tidak hanya di depan kantor kita, tapi kita sudah sepakat dengan pemerintah daerah per hari sekitar 5-10 titik yang harus kita lakukan operasi pasar. Untuk itu masyarakat tidak perlu panik. Operasi pasar murah diapresiasi warga karena cukup membantu di saat melambungnya harga beras di pasaran. Gimana tanggapan Ibu dengan kegiatan ini, dengan adanya pasar murah? Merasa terbantu? Ini konsumsi pribadi atau emang jualan apa gitu, Bu? Untuk konsumsi pribadi atau enggak jual nasi atau apa? Enggak ya? Tadi ngantrinya dari jam berapa, Bu? Jam 8. Jam 8 ya? Oke, makasih, Bu, ya. Operasi pasar diharapkan akan terus digelar hingga memasuki bulan puasa untuk menekan lonjakan harga dan membantu ekonomi warga. Hemi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur menggelar inspeksi mendadak ke pasar tradisional Keruak Sabtu lalu. Petugas mengecek stok bahan pokok seperti beras, telur, minyak, serta bumbu dapur seperti cabai, tomat, dan bawang. Bupati menyimpulkan harga bahan pokok dan bumbu mengalami kenaikan, namun stoknya masih aman dan belum ada kelangkaan.
Kenaikan harga bahan pokok cukup wajar akibat gagal panen dan meningkatnya kebutuhan. Ada kita dapat informasi pasca pemilu ini harga beras khususnya beberapa komoditi bahan penting naik. Tetapi setelah kita berdialog langsung dengan pedagang, kita hari ini beras misalnya kita sudah bertanya ke minimal 2 orang. Untuk beras itu kan masih standar di harga 16 ya. Sementara kalau di luar kan informasinya 18, 19. Mungkin kalau nyampe di kelontongan terakhir ya, mungkin lupanya membeli beras sesuai. Tapi kalau pedagang, maksud saya kalau pembeli langsung ke pasar keluar, itu kan masih mendapatkan harga di angka 16.000. Penjabat Bupati menargetkan sidak setiap pekannya ke seluruh pasar tradisional untuk memastikan pasokan bahan pokok tercukupi hingga memasuki bulan puasa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga dirujuk ke Rumah Sakit Tripat Lombok Barat karena terjangkit demam berdarah sejak awal Februari. Petugas mencatat 60 warga dirujuk selama 3 minggu terakhir bulan Februari dengan gejala demam tinggi, didominasi anak-anak dan lansia. Sejak awal tahun, total pasien yang dirawat mencapai 100 orang dan seluruhnya dinyatakan sembuh. Selain karena anomali cuaca, cepatnya penurunan demam berdarah juga akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan. Biasa di musim pancaroba ini memang terjadi beberapa peningkatan kasus ya, kayak bulan Januari kemarin kasus pneumonia yang meningkat. Nah, sekarang di Februari ini mulai kasus demam berdarah yang mulai semakin meningkat. Yang kemarin awalnya dari 49, sekarang sudah hampir mencapai 60-an ya, 60 pasien. Tetapi karena fungsi kami di rumah sakit, bagaimana kesiapannya untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan terhadap pasien-pasien tersebut. Awalnya badannya dingin, panas, kemudian setelah itu badannya itu terasa pegel-pegel semuanya. Terus habis itu kepalanya sakit sekali, kemudian pusing dan lemes. Itu gejala awalnya seperti itu. Kalau sekarang itu sudah, alhamdulillah udah mendingan. Sekarang tinggal perutnya aja yang terasa sakit. Dan sekarang udah keluar bintik-bintik merahnya itu. Selain memetakan daerah endemik, Pemda juga menggencarkan pengasapan dan sosialisasi untuk mengajak warga menerapkan pola hidup sehat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.